Oke, selamat bertemu kembali dengan The Way Channel. Kali ini kita akan belajar tentang teknik video editing ya. Nah, kita akan menggunakan satu aplikasi yang cukup simple, mudah digunakan. Dan ini salah satu aplikasi yang cukup populer juga untuk video editing yang disebut dengan nama Wondershare Filmora. Nah, Filmora ini adalah sebuah aplikasi atau program yang dikeluarkan oleh Wondershare yang memang dirancang khusus untuk memproses video. Nah, proses pengeditan dengan Filmora relatif cukup mudah, sederhana, tetapi memiliki kualitas yang cukup powerful ya. Saat ini memang banyak program editing yang lain dengan reputasi cukup bagus seperti Adobe Premiere. Itu kalau studio TV biasanya pakainya Adobe Premiere ya. Tetapi bagi saudara-saudara yang baru belajar, ya Filmora inilah pilihannya gitu. Oke, ini adalah tampilan dari Filmora di awal ketika kita membuka aplikasi Filmora. Langkah pertama kita harus memilih project aspect ratio ya. Coba dilihat di bagian kiri. Nah, project aspect ratio itu ada beberapa pilihan. Ini kalau kita lihat defaultnya adalah widescreen ya. Defaultnya adalah widescreen. Tapi kalau kita klik ini ada pilihan Instagram, portrait, standar, dan cinema. Jadi kalau widescreen itu pilihan untuk mengedit video dengan hasil akhir seperti layar lebar nih kalau kita pilih widescreen. Nah, kalau Instagram tentu untuk membuat video yang seukuran Instagram begitu. Kemudian portrait ini untuk tampilan berdiri. Nah, kalau standar ini adalah pilihan seperti tampilan di layar TV. Jadi 4:3 ya. Itu adalah tampilan seperti di layar televisi. Oke. Kemudian cinema 21:9, ya ini hampir sama dengan widescreen tapi lebih lebar lagi. Lebih melebar lagi begitu. Oke. Nah, di sini kalau kita mau membuat project baru ya, kita bisa pilih new project. Nah, setelah Anda pilih project aspect ratio-nya tadi, kita bisa pilih new project, kita bisa klik saja new project ya. Artinya kita akan masuk pada project baru. Nah, ini adalah tampilan kalau kita sudah masuk ke Wondershare Filmora-nya, kurang lebih semacam ini ya. Nah, di sini ada beberapa menu media. Nah, media ini kalau kita mau memasukkan video ke dalam editing gitu. Kemudian ada audio. Nah, audio ini kalau kita mau memasukkan musik, kemudian suara dan sebagainya. Kemudian ada title. Nah, title ini untuk membuat teks. Nah, bisa judul videonya, kemudian ada kita bisa membuat subtitle ya, open credit, end credit. Nah, itu kita bisa pilih di sini. Ada banyak sekali pilihan di sini yang tinggal kita pakai saja sebenarnya, atau kita juga bisa membuat custom sendiri. Kita bisa membuat sendiri nanti gitu ya. Nah, itu adalah title. Kemudian transition ini digunakan untuk kalau kita memiliki beberapa video yang kita gabung menjadi satu, lalu transisi antar videonya kita gunakan macam-macam yang ada di sini. Ada dissolve, fade, flash, bar, grayscale dan sebagainya ya. Ada banyak pilihan. Kemudian efek. Nah, efek itu untuk memberi efek dari videonya sendiri. Misalkan supaya video kita itu tampak seperti film jadul tahun 1977-an atau tahun 70-an. Nah, kita bisa pilih efek yang 70 ya, seperti ini. Atau misalnya kita mau buat efek seperti black and white film. Nah, kita bisa pilih BW film ini. Nah, ini adalah pilihan efek gitu. Nah, itu pilihan-pilihan pentingnya.
Kemudian juga ada elemen dan split screen. Ini kalau kita pengen membagi satu screen menjadi beberapa satu layar menjadi beberapa screen gitu ya. Itu. Oke, jadi ini adalah menu-menunya. Nah, langkah awal tentu saja kita tinggal memasukkan bahan dasar yang akan kita edit. Nah, yang pertama kita bisa memasukkan tentu saja videonya ya. Ini kan media, kita pilih media, kemudian kita klik saja di sini, atau kita bisa buka Windows Explorer kemudian kita drop ke sini, atau paling gampang ya kita klik aja di sini. Kemudian kita bisa milih video yang kita akan masukkan. Nah, saya sudah membuat satu folder untuk latihan. Ini folder kuliah, humas, kemudian video latihan. Nah, ini adalah beberapa video. Nah, di sini ada video, ada gambar, ada audio, ada musiknya begitu ya. Nah, kalau kita mau memasukkan video ya tinggal kita double klik saja videonya, kemudian dia impor, nah video masuk ke sini. Nah, boleh kita tambah lagi, caranya tinggal klik kanan, impor, nah, kita masukkan lagi videonya. Nah, ada dua video yang kita masukkan, atau kalau kita mau nambah gambar juga, karena kan tidak selalu video itu isinya movie semua. Artinya kita juga bisa memasukkan gambar ke dalam video kita, ke dalam movie kita gitu. Kita masukkan gambar, ada logo mungkin juga kita bisa masukkan. Oke, nah ini ada beberapa media yang sudah kita masukkan, gitu ya. Nah, untuk audio itu kita bisa menggunakan yang sudah ada di sini. Ini stoknya Wondershare Filmora ya. Ada beberapa audio, mungkin kita bisa misalnya kita mau play gitu, boleh aja kita play. Nah, ini adalah musiknya. Oke. Nah, atau kita mau memilih video-video yang lain ya. Nah, kita bisa ini kalau dia belum aktif berarti perlu di-download dari internet karena dia connect dengan audio persediaan Filmora yang ada di internet ya. Tapi aplikasi kita harus connect ke internet. Nah, ini terkait audio. Nah, kalau kita mau nambahkan audio sendiri, kita pilih yang paling bawah yaitu ada import music. Kita klik saja, kita ambil. Nah, saya punya satu audio di sini, Morning Mandolin. Kita open saja misalnya. Nah, kalau mau di play tinggal di play. Nah, ini adalah audio kita ya. Jadi saya sudah memiliki media yang terdiri dari video dan gambar. Kemudian kita juga sudah memiliki audio yang terdiri dari musik gitu. Oke. Nah, untuk untuk mengedit video kita punya yang namanya timeline ya di sini. Ada timeline. Nah, video-video atau gambar ataupun audio yang akan kita edit itu kita masukkan di dalam timeline. Misalkan pertama kita pengen tampil video yang pertama ya, ini misalnya. Tinggal tarik saja, drag and drop, masukkan di sini. Nah, kemudian ada pertanyaan, yang di kiri ini adalah resolusi medianya, yang video yang kita miliki. Yang sebelah kanan ini adalah resolusi project. Nah, ini sama ternyata ya, cuman FPS-nya beda. Nah, kita boleh match to media atau keep project setting. Kalau kita sesuaikan aja dengan media yang sudah kita miliki, kita klik saja. Nah, ini videonya sudah kita masukkan ke Filmora, ke timelinenya Filmora. Oke, nah itu videonya sudah bisa di play di situ ya. Kalau kita mau memasukkan video yang lain supaya dia nyambung ya tinggal klik and drag saja. Oke. Nah, ini video kedua. Jadi ini video pertama yang di sebelah kiri dan video kedua yang di sebelah kanan. Ya, seperti itu. Oke. Nah,
Kemudian ini kalau kita bisa juga memotong video ya. Jadi misalnya ini videonya panjang, lalu kita pengen potong. Misalnya saya pengen play sampai di sini misalnya ya. Saya misalnya nggak mau ambil orang-orangnya gitu, pengen ngambil alamnya. Nah, tinggal dipotong saja. Caranya motong kita bisa menggunakan ini apa namanya, tombol split ya, di cut saja, dipotong gitu. Nah, dipotong sampai di mana? Oke, kita lihat gambar orangnya sampai video orangnya sampai di mana. Nah, ini. Nah, kemudian kita bisa misalnya saya mau potong sampai sini ya, sudah di cut di sini. Kemudian diklik. Nah, yang mau dipotong yang mana? Lalu kita bisa klik kanan, delete saja. Itu artinya kita akan menghapus video itu. Nah, jadi sekarang videonya sudah kita ambil sebagian gitu ya. Jadi gambar orangnya tidak kelihatan. Nah, artinya wajahnya ya, karena saya pengen ngambil alamnya misalnya. Oke, nah ini nyambung dengan video kedua. Oke, jadi seperti itu cara memotong dan menghapus video ya. Kemudian kita bisa meletakkan audionya ya. Audionya kita letakkan misalkan di bawah. Jadi nanti videonya akan bermain sekaligus memutar audionya. Nah, ini audionya kan panjang ya, panjang. Nah, karena audionya panjang, kita bisa potong juga di mana sesuai dengan yang kita. Tapi audionya diklik dulu, kemudian dipotong dengan menggunakan ini. Ya. Lalu yang sebelah kanan kita klik kanan, delete seperti biasa. Ini kalau klik kanan itu ada dua delete ya, ada delete dan ripple delete. Ya. Kalau delete itu biasanya ketika kita del itu meninggalkan jejak ya, berupa kekosongan ini frame ya, itu biasanya. Tapi kalau kita pengen supaya dia tidak kosong framenya, sebenarnya bisa pakai ripple delete ini ya. Oke, ada dua delete itu. Nah, sekarang sudah ada video dan sudah ada audio ya, kita bisa play saja misalnya. Bentar, ini volumenya saya kecilkan sedikit. Nah, ya, oke, kita bisa play. Oke, nah ini videonya dan sudah ada musiknya ya. Oke. Tetapi nampaknya video yang di atas itu terlalu kencang. Nah, kalau terlalu kencang misalnya supaya tidak terlalu noise, saya mau ambil musiknya saja. Yang atas suaranya mau dihilangkan. Oke, boleh seperti itu. Kita klik kanan saja, kita bisa detect video nih. Ya, jadi tinggal videonya saja, musiknya berpindah ke bawah dan di bawah ini bisa kita hapus. Ya, bisa kita delete gitu. Nah, ini juga klik kanan, detect audio. Nah, audionya pindah ke bawah, kemudian kita bisa hapus. Oke, yang ini juga klik kanan, detect audio, dia pindah ke bawah, bisa kita hapus. Nah, oke, sekarang suara audio dari video aslinya sudah hilang dan berganti dengan suara musiknya saja. Nah, begitu. Oke, jadi seperti itu ya. Oke. Ya. Nah, ini nah kita bisa buat sedikit efek ya supaya audionya ini fade in fade out gitu. Jadi ketika masuk audionya pelan-pelan, ketika selesai audionya juga pelan-pelan. Kita bisa tarik di ujung-ujungnya tadi, kita tarik saja membentuk
seperti ini, segitiga seperti ini, yang artinya ketika selesai dia akan fade out, audionya pelan-pelan berhenti. Nah ini masuknya juga pelan-pelan, fade in ya. Tinggal ditarik aja di slidernya ini ya. Oke, coba kita jalankan. Nah seperti itu kira-kira. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita bisa menambahkan title atau judul ya. Nah, title sekarang. Nah, titlenya ada macam-macam nih contohnya. Ada macam-macam. Misalnya kita ambil saja salah satu ya, tergantung Anda suka yang mana. Nah, ini bisa kita ambil, tarik, diletakkan di sini boleh ya. Kita letakkan di bagian awal. Karena dia judul. Oke. Nah, jadi dia muncul di bagian awal seperti ini ya. Nah kita bisa edit, caranya ngedit gimana, kita double klik saja. Nah kita double klik saja seperti ini ya. Nah misalnya kita edit di sini, kita tinggal langsung edit saja. Ini teksnya bisa di double klik dan diganti tulisannya yang ada di layar preview ini ya. Kita bisa edit langsung di sini. Oke misalnya ini saya hapus, kemudian saya tulis indahnya, indahnya pemandangan. Nah, karena tadi video tadi adalah video rawa pening, maka ini judulnya adalah indahnya pemandangan rawa pening misalnya. Oke. Rawanya boleh pening asal orangnya jangan pening ya. Oke. Nah, ini titlenya. Oke. Coba kita bisa play. Nah, indahnya pemandangan rawa pening misalnya. Nah, oke. Tapi ini audionya munculnya kalau kita mau audionya ini munculnya bareng dengan titlenya, tinggal ditarik saja ke kanan begitu ya. Kalau ini kurang panjang bisa ditarik lagi juga ke kanan seperti ini. Nah, jadi nanti titlenya akan muncul bersamaan dengan audionya juga. Oke, kita play dari awal dulu ya. Oke, jadi semacam itu. Nah, kemudian apalagi yang kita mau tunjukkan? Nah, title ini kan baru di awal ya. Kalau kita misalnya mau membuat tulisan di bawahnya, boleh saja. Jadi kita bisa menggunakan lower ya. Nanti tulisannya akan muncul di bawah begitu. Nah, contohnya seperti ini. Kita pilih salah satu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, lalu kita tinggal ambil saja ini, tarik, masukkan di, terserah kita masukkan di mana. Kalau misalnya kita pengen masukkan di, kan dia harus muncul di bareng dengan pertumbuhan dengan videonya ya. Jadi kita buat layer sendiri semacam ini, kita taruh di sini gitu. Nah, letakkan di sini. Nah, jadi dia nanti akan muncul di dalam video gitu. Nah, title here. Nah, kita double klik aja seperti tadi. Kita boleh ngedit sini langsung sama seperti tadi ya. Misalnya tulis rawa pening. Gitu. Ditarik saja, kita bisa edit di sini. Ya. Oke. Dan subtitlenya ini apa? Kita boleh ngedit di sini atau pada bagian ini juga boleh. Ya, kita sebuah danau di seputar kota Salatiga misalnya. Ya. Nah, kita bisa edit. Nanti bisa kita oke, kemudian kita coba play.
Itu kita tinggal memanfaatkan title yang ada di fasilitasnya Water Server Murah ya. Nah, kita juga bisa ngetik sendiri sebenarnya ya. Kita bisa membuat sendiri, bisa mengedit sendiri dan sebagainya. Oke, nah ini adalah video. Nah, misalnya kita mau tutup dengan end credit ya, misalkan gitu. Nah, boleh aja. End credit itu biasanya kalau video itu selesai ada semacam ini ya. Kalau di film-film tuh biasanya ada semacam ini. Tapi boleh menggunakan ini credit title atau boleh menggunakan misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya semacam itu. Nah, kita ambil salah satu. Kemudian kita ini tarik saja, letakkan di akhir di sini. Oke. Kemudian kita edit lagi. Misalnya ini produksi gitu ya. Produksi. Nah, di sini kita tulis tim media humas. Ini contoh saja. Oke, nah ini end title. Nah, jadi kalau nanti videonya selesai, nanti akan muncul itu. Ya, ini contohnya kita bisa play di akhir videonya. Ya, oke. Nah, seperti itu untuk editing sederhana. Ya, kita sudah bisa membuat title, kita sudah bisa membuat subtitle ya, kemudian end credit juga, dan menggabungkan video, kemudian juga memberikan audio di bawah yang mengiringi video tersebut. Nah, langkah terakhir kalau kita sudah selesai membuat itu ya kita ekspor biasanya. Kita masuk ke ekspor ya. Pilihan ekspor. Nah, ekspor tuh ada create video. Nah, seperti itu. Nah, itu tinggal kita tulis saja dia mau kita ekspor kemana. Misalnya kita ekspor ke drive E ya. Kemudian ini kita ganti namanya dengan latihan satu misalnya. Oke. Kemudian resolusinya mau berapa? Nah, resolusi ketika videonya selesai mau berapa? Ini adalah resolusi asli dari video-video yang kita masukkan tadi 1920 kali 1080. Ini widescreen ya. Nah, tapi kita juga bisa merubah resolusinya. Ya, di sini misalnya. Anda boleh yang ukuran kecil, tapi kalau standar ya sudah 1920, 1080 itu kalau di YouTube sudah jadi apa istilahnya ya, high definition ya, sudah jadi bagus resolusinya. Oke. Nah, kita bisa good, better atau best, tapi dia akan pengaruh ke ukuran file nanti. Semakin kalau kita best, bitrate-nya tinggi tetapi ukuran filenya akan besar. Nah, maka kita boleh better atau good ya. Kalau mau biar agak oke ya better bolehlah gitu ya, supaya videonya nanti resolusinya baik. Nah, perbedaannya dia di bitrate-nya. Oke, misalnya kita oke, nah nanti kita akan tahu ukuran videonya. Nah, ini ternyata size-nya 42,8 mega gitu ya. Nah, kita boleh ukurannya diperkecil, caranya dengan memilih yang versinya diperkecil kualitinya. Kualitinya diperkecil dengan good, coba kita lihat. Kalau good dia bisa berapa mega. Nah, 32 mega. Misalnya kita mau kirim video itu ke WhatsApp temen gitu, kalau ukuran besar dia nggak mau karena WhatsApp biasanya maksimal 60, 50, 60 mega gitu ya. Kalau udah 100 mega ke atas ya bisa, tapi lambat dengan menggunakan dokumen, ngirimnya sebagai dokumen. Tapi kalau ngirim as video biasa dia maksimal 50 mega. Jadi kalau kita untuk kirim-kirim WA dan sebagainya ya kita buat ukurannya kecil. Tergantung kebutuhan ya. Kita pakai yang 32 mega, oke. Kemudian kita ekspor saja, maka nanti dia akan proses ekspor di sini. Ya. Nah, kira-kira 1 menit proses ekspornya.
Nanti kita tunggu, coba 1 menit saja. Nah, proses ekspor ini semakin ukuran filenya besar juga proses ekspornya nanti akan semakin lama. Semakin panjang durasi, semakin besar resolusi, itu semakin besar ukuran file, proses ekspornya juga akan semakin lama. Itu ya. Kita bisa pilih sound reminder untuk mengingatkan kalau prosesnya selesai, nanti akan ada reminder. Shutdown komputer, nanti kalau prosesnya selesai akan shutdown komputernya. Karena kan kenapa harus shutdown? Karena editing video ini kan makan banyak memori gitu. Biasanya kalau komputernya memiliki memori terbatas harus di shutdown, di restart untuk editing berikutnya gitu ya, atau untuk pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Nah, kita tunggu sampai selesai. Sudah 84%, 85%. Iya, nah 100% sudah. Nah, ada reminder, ada suara sound tadi ya. Oke, kemudian kita close. Kemudian kita silang. Nah, kalau mau di save boleh kita save. Ya, jangan lupa save pastinya ya. Nah, tinggal kita browse dia mau di save di mana. Boleh di begitu ya. Sorry, saya mungkin save di tadi aja di data. Kemudian kuliah, humas produksi media, video latihan. Saya simpan di video latihan saja. Select folder, oke. Kemudian kita oke saja. Nah, kemudian diberi nama, data, my data, kuliah, video, produksi media, video latihan. Nah, diberi nama apa? Misalnya latihan 1. Oke, save. Nah, jadi itu projectnya di save, ya. Oke, nah projectnya sendiri di save, tetapi file video lengkapnya sudah diekspor sebenarnya, sudah jadi, ya. Tapi kalau kita mau ngedit lagi ya kita buka projectnya. Oke, berarti sampai di sini kita mestinya sudah dapat video. Ini bisa kita close saja, bisa kita silang karena sudah di save juga ya. Oke. Kemudian saya buka filenya. Saya cari di coba. Nah, ini ada file latihan 1, coba kita buka. Kita jalankan saja. Nah, dia full screen. Kalau resolusinya seperti tadi dia full screen ya. Seperti ini. Nah, ini adalah hasil video editing pertama kita yang masih sangat sederhana, tetapi setidaknya Anda tahu fungsi-fungsi di dalam Wondershare Filmora. Oke, demikian untuk latihan kali ini. Simple, sederhana, gampang pengoperasiannya. Nanti kita akan lanjutkan ke yang lebih advance ya. Terima kasih, sampai ketemu pada sesi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Salam IT.